Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, kita berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita mau mendasari hidup kita dengan firman Tuhan sebelum kita melangkah di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu persekutuan ibadah atau pertemuan ibadah. Sekali lagi, persekutuan ibadah atau pertemuan ibadah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita berbicara tentang pertemuan ibadah, maka saya percaya kita semua pasti sudah tahu di mana ayat firman Tuhannya. Mari kita baca. Kita perhatikan bersama-sama di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25 di sana dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi, perhatikan baik-baik, simak baik-baik firman Tuhan ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kondisi pandemi selama 2 tahun ini membuat kita sama-sama tahu ibadah-ibadah live streaming, ibadah-ibadah online begitu marak, ya. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari kita bisa saksikan lewat media, baik lewat Facebook, baik melalui YouTube, ya, melalui grup-grup WhatsApp kita bisa melihat bagaimana link-link ibadah online dan live streaming itu dibagikan, dan kita bisa mengikuti setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Ini adalah hal yang baik. Di satu sisi kita melihat bahwa lewat ibadah-ibadah ini, ya, Injil diberitakan, Injil disampaikan. Tetapi mari kita mau kembali kepada hakikat kita sebagai orang percaya. Kita harus kembali kepada tujuan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita. Dan ada tujuan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Secara umum ada 3 tujuan panggilan Allah di dalam hidup orang percaya. Yang pertama adalah panggilan persekutuan yang disebut dengan koinonia. Panggilan untuk bersekutu, ya. Yang kedua ada panggilan untuk melayani yang disebut dengan diakonia, ya. Yang ketiga adalah panggilan untuk bersaksi yang disebut dengan marturia. Jadi ada Tuhan memanggil kita dengan tujuan. Tujuan yang pertama, yang paling utama adalah tujuan untuk bersekutu. Inilah yang harus menjadi pemahaman kita bersama. Supaya kita mengerti, supaya kita memahami panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan
Ibrani 10 ayat yang ke-25 ini dengan jelas dikatakan bahwa ada beberapa orang yang apa? Sudah terbiasa ya meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi perhatikan di dalam ayat 25 ini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi kita perhatikan bahwa ada orang-orang yang sudah terbiasa. Terbiasa apa? Meninggalkan pertemuan ibadah. Terbiasa tidak lagi beribadah. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Mengapa ada orang-orang yang sudah terbiasa meninggalkan pertemuan ibadah? Mengapa ada orang-orang yang sudah terbiasa meninggalkan persekutuan ibadah? Ya, ibadah itu bagi mereka hal-hal yang biasa, yang tidak lagi penting. Mengapa? Yang pertama, alasan yang pertama, karena apa? Mereka tidak memahami hakikat panggilan Tuhan bagi umatnya. Jadi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti, tidak memahami tujuan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Yaitu tujuan panggilan Tuhan yang pertama adalah panggilan persekutuan, panggilan untuk bersekutu. Yang tadi saya sudah sebut dengan koinonia. Mereka tidak mengerti. Mereka sudah bertahun-tahun menjadi anak Tuhan, ya, tapi tidak memahami bahwa mereka itu adalah umat, bukan satu orang, bukan individu. Menjadi anak Tuhan itu bukan individu. Tuhan memanggil umat. Ya, sehingga mereka sebenarnya tidak mengerti, tidak memahami tentang panggilan bersekutu. Di dalam ibadah itu kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita juga bersekutu dengan sesama anak Tuhan. Jadi itulah ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan di dalam persekutuan ibadah. Tetapi di dalam persekutuan ibadah itu kita bersekutu dengan sesama anak Tuhan. Itu yang benar. Kalau hanya ibadah sendiri, kita bersekutu dengan siapa? Hanya dengan Tuhan saja? Enggak. Apakah hanya bersekutu dengan Tuhan saja cukup? Tidak, karena konsep panggilan Tuhan itu jadi salah. Konsep panggilan Tuhan yaitu bersekutu tidak saja dengan Tuhan di dalam pertemuan ibadah, tetapi bersekutu juga dengan sesama anak Tuhan. Karena kita adalah keluarga. Kita adalah sesama anggota keluarga di dalam Tuhan, sehingga kita harus bersekutu. Makanya firman Allah katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sangat menyedihkan. Ada banyak anak Tuhan yang tidak memahami ya tujuan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sangat menyedihkan. Ada banyak anak Tuhan yang merasa dia orang yang rohani, tapi dia tidak mengerti, tidak memahami tujuan panggilan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Yaitu apa? Tujuan panggilan Tuhan yaitu bersekutu, koinonia, bersekutu. Makanya Bapak Ibu jemaat, kalau Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, ya, mari ibadah. Datang cari Tuhan dalam persekutuan. Kita sebagai jemaat GPDI Narwastu Bima, mari bersekutu bersama-sama, jangan sendiri. Kalau Bapak Ibu kuat, aktivitas di luar bisa, jalan-jalan bisa, masa dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama anak Tuhan. Kita sebagai keluarga besar GPDI Narwastu Bima, Bapak Ibu tidak mau bersekutu bersama, keliru. Ya, mungkin Bapak Ibu belum mengerti, belum memahami makna panggilan Tuhan bagi orang percaya, yaitu yang pertama, yaitu panggilan bersekutu. Makanya Bapak Ibu tidak mengerti, sehingga apa? Mau-mau sendiri, ibadah sendiri, ya, ibadah live streaming, online sendiri, ya, keliru. Mari
ambil kesempatan, ambil waktu ya untuk bersekutu bersama anak-anak Tuhan. Yang kedua, kenapa ada orang-orang yang tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau bersekutu? Kenapa? Yang kedua, karena apa? Memang itulah ciri manusia akhir zaman. Di dalam 2 Timotius 3, saya ingin membaca bagi kita sekalian supaya kita mengerti ya. 2 Timotius 3, coba kita perhatikan ya, dalam pembacaan firman Tuhan ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang kedua, bagian yang terakhir, tidak mempedulikan agama. Jadi poin yang kedua, kenapa banyak orang sudah tidak mau ibadah, malas ibadah? Ya ini, dia sedang menggenapi firman Tuhan dari sisi negatifnya, bukan sisi positif. Dia menjadi apa? Orang-orang yang tidak mempedulikan agamanya, tidak mempedulikan imannya, tidak mempedulikan kerohaniannya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dia sedang menggenapi firman Tuhan dari sisi yang negatif. Tidak mau beribadah karena apa? Memang itulah ciri manusia akhir zaman. Bapak Ibu, jangan sampai kita menggenapi firman Tuhan sebagai orang-orang ciri manusia akhir zaman yang apa? Tidak lagi mempedulikan agama. Kita acuh tak acuh dengan agama. Kita hanya punya agama tapi tidak melakukan apa yang firman Tuhan mau di dalamnya. Ya. Ibadah juga kita tidak mau. Kita sedang menggenapi firman Tuhan tapi dari sisi yang negatif. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau ingatkan kita sebagai hamba Tuhan. Saya mau ingatkan kita, bagi Bapak Ibu jemaat GPD Narwastu Bima, jangan malas beribadah, jangan malas bersekutu. Jangan sampai ya kita ini adalah orang-orang yang tidak memahami panggilan Tuhan sebagai panggilan bersekutu kita dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama. Dan jangan sampai kita adalah orang-orang yang sedang menggenapi firman Tuhan sebagai ciri manusia akhir zaman yang tidak mempedulikan agama, yang tidak mempedulikan iman, yang tidak mempedulikan kerohanian kita. Tapi biarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan kembali, lebih setia, lebih sungguh-sungguh cari Tuhan, datang beribadah. Kalau Bapak Ibu sehat kuat hari ini, pakai kesempatan itu cari Tuhan, datang kepada Tuhan, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ibrani tadi pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, bagian yang terakhir. Ini merupakan nasihat yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Dikatakan demikian, tetapi marilah kita, ya, dikatakan saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang kedatangan Tuhan ini, mari setia beribadah, lebih setia lagi beribadah, bersekutu, baik bersekutu dengan Tuhan maupun bersekutu dengan sesama orang percaya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar itu boleh memotivasi dan mendorong kami, menasihati kami, mengingatkan kami betapa pentingnya kami beribadah kepada Engkau. Pimpin kehidupan kami di sepanjang hari ini, tuntun kami, topang kami, dan kami percaya sepanjang hari ini Tuhan yang akan menyertai dan memberkati setiap kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.